sebelum pengajian sama keluarga biasanya. Dilihat sama Pak Zuri dulu, udah lama beberapa tahun. Dilihat, awak tak ngajak Ustaz. Dah duduk sini mau ulang. Saya bilang, oh kaji Ustaz belum penggan bentar. Rupanya beliau kawanin sampai bertahun-tahun. Itu dari jam 6 kami duduk ngobrol-ngobrol, banyak pelajaran yang dapat saya ambil dari beliau, khususnya pengalaman hidup yang luar biasa. Saya yakin bapak-bapak semuanya ini banyak betul pengalaman hidup. Cuman karena nggak pernah duduk aja kita. Jadi cerita beliau bagaimana dari awal jualan, kemudian bagaimana setelah itu di ASN, di PNS, dari Sabang pindah di Spenda, kemudian macam-macam hidup, gimana sekolahin anak, gimana sekarang dengan cucu. Itu banyak betul pelajaran-pelajaran yang saya ambil tanpa harus saya mengalaminya. Ini pelajaran hidup itu sangat mahal, harganya itu sangat mahal. Sampai sering beliau, sampai ketika datang kadang-kadang beliau datang duluan, kemudian saya agak telat, saya minta maaf. Yang Ustaz lun kalau Ustaz kok sidro Ustaz du. Jadi lun nawai ju lonjak. Jadi hatinya yang lembut, kemudian kadang-kadang ketika saya mau ulang sendiri dilihat sama beliau kok sendiri datang beliau tiba-tiba nangis, "Lu sayang lun kalau Ustaz kok Ustaz sidro nedu." Jadi padahal saya memang pingin sendiri, beliau teringat anak sendiri. Ini kayak mana nih? Ini Ustadz harus dijaga, harus di ini. Masa Ustadz? Akhirnya ngobrol-ngobrol. Dari kebiasaan beliau setelah pensiun yang saya lihat yaitu apa? Betul apa kata para ulama dulu? Man asya ala syai'in mata alaih. Barang siapa yang hidup dengan kebiasaan tertentu, maka biasanya meninggal dalam keadaan tersebut. Kalau kita punya hidup selalu ngomongin orang, mungkin kita nanti ketika sakratul maut atau sebelum sakratul maut kadang-kadang kita nggak sadar, kita caci maki orang kadang-kadang. Dalam keadaan tertutup mata orang, kadang-kadang keluarga apa ya tutup mulut kita, padahal nggak sadar, nggak punya kemampuan kita. Kalau kita kadang-kadang buat jahat sama orang misalnya dengan tangan. Itu kadang-kadang tangan susah betul tuh untuk dikontrol, bergerak sana, bergerak sini, macam-macam. Barang siapa yang hidupnya punya kebiasaan tertentu, tapi nggak semuanya, ini umumnya seperti itu, maka biasanya mata ala syai', maka dia meninggal dalam keadaan tersebut. Maka saya lihat beliau sering kali ulang, alhamdulillah lu pensiun, mungkin zaman enggak ikut ngaji, susah ikut ngaji karena kerja. Kemudian ini susah, tapi setelah pensiun alhamdulillah. Waktu saya baru lulus PNS tahun lalu bilang, alhamdulillah Ustaz dulu. Kata beliau, saya enggak niat, hana pusat lun berdoa ron dulu. Beliau yang kuat-kuat doa. Kenapa? Karena beliau terasa sekarang saya enggak punya beban lagi, cuman ikut pengajian dan sholat 5 waktu tok, kata beliau. Yang lain sambil-sambil nunggu zuhur, saya kerok-kerok tanah depan rumah tuh, bersihin-bersihin. Nanti zuhur saya ke menasah. Habis itu saya tidur siang. Jadi kerjaan beliau cuma dari masjid ke masjid untuk sholat 5 waktu dan ikut pengajian. Karena umurnya udah sepuh, lawitnya lun hana lun jakli BBC GO hana lun jakli. Karena beda kalau dulu semua tempat dipergi. Jadi sekarang saya teringat itu, rupanya meninggalnya pun dalam keadaan baik. Apalagi dalam hadis disebutkan, beliau tujuannya untuk ke masjid, khususnya maghrib, isya, dan subuh, itu tujuan utamanya selain sholat adalah ngaji. Ikut pengajian, itu saja. Karena waktu muda dulu nggak sempat katanya. Kalau sekarang kan BPKA ya, yang ngurus keuangan-keuangan. Agak sibuk sedikit kata beliau. Setoran distribusi ini itu tukang-tukang parkir semuanya yang kelola beliau kabit. Agak susah saya ikut pengajian saya. Tapi setelah saya pensiun, pet mata kap igo jak masjid. Ikut pengajian, mengejar ketertinggalan yang dulu yang enggak sempat dilalui atau dilakoni. Jadi ketika saya dengar subuh habis BBC itu, saya kebetulan di Lamdingin Ahad tuh ditelepon sama anaknya. Kebetulan adik letting di Mesir.
Nya Ustadz ayah di IGD, rupanya nggak ditelepon yang lain. Rupanya ayah sebelum itu ada teringat Ustadz sebelum ketika masih belum kejadian kecelakaan. Jadi saya datang, saya lihat memang nggak sadar sama sekali di IGD, ini hancur, kemudian kaki patah, yang nabrak pun polisi yang nabrak, tapi baik betul. Kayak mana baiknya? Beliau habis kecelakaan karena memang subuh kan lampu merah dikira kan kosong. Ini juga saya lihat bapak-bapak waktu setoran ke rumah, saya teringat murid-murid yang kecelakaan. Apalagi udah usia sepuh. Jadi walaupun itu semuanya di tangan Allah, cuman kita usaha kita kan meminimalisirkan. Jadi waktu udah dibawa, orangnya tanggung jawab, baik orangnya semalam pun dah jumpa dengan keluarganya dari Tamiang semuanya ke sini. Kemudian ya nggak ada yang mau, saya pun nggak mau nabrak, ini pun nggak mau kecelakaan, nggak ada yang mau. Cuman ya takdir daripada Allah. Saya kasih tahu ke anaknya, ke kawan itu, jadi nggak tahu kita ngapain, kita tuntut. Ya memang alhamdulillah jalannya apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan orang tersebut jalan menuju surga. Dalam hadis lain, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya niat menuntut ilmu, dia itu fi sabilillah, di jalan Allah, seperti orang berjihad. Sampai kapan? Sampai dia pulang. Rupanya keluar dari rumah, pulangnya langsung ke rahmatullah. Jadi keluar rumah tuh langsung niat. Jangan nggak niat. Jangan niatnya ngopi. Niatnya ngaji. Kalau nanti setelahnya ngopi, alhamdulillah. Niatnya jangan ngopi, silaturahmi. Kalau ketika silaturahmi belum sempat ngopi atau meninggal misalnya, atau apalah lagi duduk di kedai kopi meninggal, dia dapat niat silaturahminya. Masih di jalan Allah. Tapi kalau niatnya saya ada bahan ghibah orang, saya mau ketemu kawan, sama-sama ngomong, tapi yang satu niatnya silaturahmi, yang satu lagi niatnya pingin ghibah, yang satu lagi bertiga di situ niatnya cuma ngopi. Itu pahalanya berbeda. Sama-sama duduk satu meja, yang satu dapat pahala, yang satu dari awal udah dibenci, yang satu lagi cuma dapat dunianya saja. Nah, gitu juga bapak-bapak keluar dari rumah subuh misalnya, itu niat terus keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, saya mau ngaji nanti habis sholat. Nah, itu selama dalam perjalanan dalam jaminan Allah sampai kembali. Dan para ulama menyebutkan ketika mensyarah hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, kata para ulama yaitu apa? Cara yang paling mudah untuk masuk surga, paling mudah, yaitu dengan niat menuntut ilmu. Itu cara paling mudah. Mau masuk surga lewat jalan sholat, itu orang sholat, kita mungkin yang wajib aja kita jaga. Orang lain yang ingin masuk surga dengan jalan sholat, khusyuknya luar biasa. Sholat sunnahnya banyak betul. Orang yang ingin masuk surga dengan jalan puasa, itu orang-orang puasa nggak sanggup kita. Puasa Daud lagi orang nih. Bertahun-tahun sanggup mereka lakoni. Ingin masuk surga dengan jalur sedekah, berat tuh. Kita masih cinta kepada harta. Orang jalur sedekah satu masjid. Sedekah puluhan juta. Berat masuk surga dengan lewat jalur sedekah. Jalur paling mudah itu apa? Nuntut ilmu. Ini paling mudah. Tinggal niat, duduk, ketiduran sempurna juga pahala. Duduk khusyuk kali misalnya, ketiduran sempurna juga pahalanya. Tapi jangan niatnya tidur, jangan duduk bismika Allahumma ya bismika amut.
Nah, itu nggak ada. Niatnya nuntut ilmu. Kalau ketiduran, itu dapat juga rahmat. Nah, ini nuntut ilmu. Bahkan, terakhir, guru sama murid, pahalanya sama. Dalam keadaan itu ya, dalam keadaan itu. Beda kalau setelahnya. Setelahnya gimana? Oh, muridnya mengamalkan, kita dapat transfer pahala, itu berbeda. Ini ketika duduk seperti ini, pahala Bapak mendengar dengan saya ngomong sama. Lebih enak duduk atau ngomong? Ini pahalanya sama. Saya duduk ngajar, Bapak duduk mendengar, sama. Dilihat bagaimana keikhlasan, dilihat bagaimana niat, dilihat bagaimana ketakwaannya dalam majelis tersebut. Bisa jadi pahala yang duduk lebih besar daripada yang ngomong. Kenapa? Ketakwaannya. Tapi beda setelah itu. Kalau setelah pengajian, menyebarkan ilmu ini, itu pahala tambahan. Tapi di dalam majelis ini, belum tentu saya paling banyak pahala. Bisa jadi bapak-bapak perjalanannya jauh, usahanya luar biasa. Jadi makanya disebutkan guru lebih baik jadi murid daripada guru. Capek jadi guru. Baca dulu, fahami dulu, kuasai dulu, kemudian cara menyampaikannya harus mudah dipahami. Jaga niat lagi, jangan sombong. Berat. Kalau jadi murid, niat nuntut ilmu, duduk dengar. Enggak kedengaran, ketiduran. Bisa dapat juga pahala. Jadi seperti itu. Makanya beliau, saya lihat Masya Allah, kayak enggak ada lagi beban hidup. Sekolahin anak, beliau cerita juga, Lun Ustaz, bangun rumah enggak pernah, hutang enggak ada satupun. Sampai yang bersaksi bukan beliau aja ngomong. Waktu Ustaz Mairul jenguk juga, waktu udah meninggal, dibilang sama anaknya, kalau ada yang ngaku bapak pernah pinjam duit, maka itu orang betul-betul jahat. Rupanya nggak pernah punya utang. Prinsip beliau kayak mana? Kalau ada duit baru beli. Bangun rumah bukan pinjam. Kumpulin dulu ada berapa duit, segitu baru bangun rumah. Nggak ada bangun rumah sikit-sikit. Kalau kita kan pingin rumah besar, sikit-sikit. Kalau beliau nggak, berapa ada duit? Nah, segitu bangun kayak mana depan? Jadi kumpulin dulu sampai ketika anak kuliah di Mesir, langsung ditanya sama ayahnya. Waktu beliau cerita, waktu kuliahin anak, beliau tanya, berapa tahun kamu sanggup selesai S1 di sana? Ditanya langsung ke anak. Biasanya 4 tahun, itu kalau lancar. Enggak, ayah tanya berapa tahun kamu sanggup selesai? 5 tahun lah. 4 tahun, 5 tahun lah. Tambah 1 tahun. Berapa 5 tahun tuh? Beliau tanya, berapa 5 tahun tuh? Tanya. Oh, 1 bulan 1 juta, 1,5 juta. Berarti 5 tahun beliau kali. Lehnya lun pesapak jupeng sah. Lun pegah pak rumah pun ada jelame, ada mayam, ada ini. Coba 5 tahun tuh berapa? Jadi beliau berusaha dengan apa yang beliau punya. Itu waktu udah lulus, setahun sebelum berangkat, itu berusaha ngumpulin, akhirnya dikasih. Ini semuanya udah bapak kasih, yang penting pulang bawa ijazah. Jadi nggak ada ini lagi, ini sesuai dengan perjanjian pertama. Terserah nanti kalau sakit itu beda lagi. Yang penting ini udah amanah. Betul, anaknya pegang uang segitu banyak, takut. Takut kayak mana? Ya ini amanah orang tua. Beliau cerita kayak itu. Setelah selesai, rupanya tahun kedua dapat beasiswa. Ketika dapat beasiswa, anaknya bilang, ini udah beasiswa. Udah dapat beasiswa. 4 tahun ayahnya kasih, dengan setahun beasiswa udah tutup. Akhirnya anak bilang, ini ayah selesai, mau kasih pulang gak ya? Gak usah kasih pulang gak ya, ayah udah niat itu untuk sekolah. Akhirnya anaknya tetap, tapi gak tahu nih kayak mana duitnya. Akhirnya ayahnya beli mobil, kemudian pulang anaknya dikasih pakai anaknya. Jadi kayak gitulah bagaimana perjuangan orang tua kepada anak. Dan meninggalnya dalam keadaan menuju masjid dengan niat menuntut ilmu lagi. Kita belum aman nih dengan sakratul maut kita kayak mana. Makanya cari kebiasaan-kebiasaan baik
Ini kebiasaan yang bapak-bapak udah bangun ini, datang, cuman niatnya jangan lupa, jangan sekedar cuman pingin absen muka saja, tapi niatnya harus betul-betul. Kadang-kadang baru 2 bulan ikut majelis, tapi niatnya betul-betul luar biasa, itu dianggap seperti hidupnya udah seperti itu. Nah, ya, baik ini saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.